Halo teman-teman semua, kembali lagi pada saya Vincent dari 11 IPA 1 absen 27. Saya Gabriel dari 11 IPA 1, absen 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana negara Jepang yang merupakan negara sederhana menjadi salah satu negara power yang berani melawan Eropa. Jadi, sebelum Jepang menjadi negara maju seperti saat ini, dari segi teknologi, pendidikan, anime, ibu, Jepang merupakan negara sederhana dan apa adanya, sampai ada kejadian yang kita kenal sebagai restorasi Meiji. Jadi peristiwa ini dimulai ketika Jepang menyadari keterlambatan dan keterbelakangan mereka dibandingkan negara lain. Setelah Komodor Amerika Serikat Matthew C. Perry, dia memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing untuk berdagang. Kira-kira seperti ini. さあ、私たちは時代をこれであることが判明しました。何？それなら、ヨーロッパを主体して、みんな服従しよう。行くぞ！ Dengan adanya kesadaran tersebut, para pemimpin Jepang langsung melakukan restorasi Meiji. Restorasi ini beratasnamakan untuk memulihkan kekaisaran Jepang, untuk memperkuat Jepang dari kolonial-kolonial kekuatan yang sangat besar pada kala itu. Pada saat itu juga, Meiji berarti menjadi kekuasaan pencerahan dan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menggabungkan sisi barat dan juga adat istiadat dari timur, sehingga kemajuan dari barat dapat bercampur dengan timur. Akhirnya Jepang pun dapat mendirikan beberapa aliansi, seperti Domain Satsuma dan Kito Takayashi, pemimpin Domei Chosu, yang menjadi titik awal restorasi Meiji. Dengan mengalahkan keshogunan yang membalikan tata Jepang ke tangan kaisar pada 3 Februari 1867. Sebagai bentuk usaha untuk memperluas imperiumnya, Jepang melakukan beberapa penyerangan. Yang pertama adalah penyerangan terhadap Cina dalam Perang Sino-Jepang pertama. Perang ini terjadi antara dinasti Qing Cina dan Meiji Jepang. Penyebab perang ini antara lain memperebutkan wilayah Korea, karena pada saat itu wilayah Korea dianggap Jepang sebagai batu pijakan untuk menguasai daerah Asia. Selain itu, Cina yang menguasai Korea menutup wilayah tersebut terhadap Jepang. Yang kedua, Korea kaya akan bahan mentah untuk industri, sehingga Jepang tertarik untuk menguasai Korea. Perang ini berakhir dengan kekalahan dinasti Qing dan penandatanganan perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895. Perang ini menandakan kesuksesan modernisasi Jepang. Perang Rusia-Jepang. Perang ini terjadi karena Jepang dan Rusia memperebutkan kota Port Arthur. Pada waktu itu, tentara Rusia telah menduduki wilayah Manchuria, dan Jepang maupun Rusia ingin menduduki wilayah Korea. Awalnya, Jepang ingin membuat kesepakatan dengan Rusia, namun ditolak. Akhirnya, setelah gagal bernegosiasi, Jepang memutuskan untuk berperang dengan Rusia. Peperangan ini diakhiri dengan penandatanganan perjanjian Portsmouth. Isinya antara lain, Rusia menyerahkan Port Arthur kepada Jepang. Selain itu, Rusia setuju untuk meninggalkan wilayah Manchuria dan mengakui kekuasaan Jepang atas wilayah Korea. Penyerangan Pearl Harbor. Penyerangan ini dilakukan oleh Jepang karena Amerika dianggap sebagai penghalang. Jepang yang saat itu memiliki ambisi untuk menguasai wilayah-wilayah tetangga, merasa Amerika akan menghalangi usahanya tersebut. Yang kedua adalah antisipasi Jepang untuk mencegah intervensi Amerika. Jepang ingin melanjutkan perjalanannya dan menguasai Asia Tenggara. Namun, pada saat itu Asia Tenggara masih dalam kekuasaan negara anggota sekutu. Apabila mereka menyerang dan sekutu meminta bantuan Amerika, Jepang tahu angkatan lautnya tidak akan bisa bertahan melawan angkatan laut Amerika, sehingga mereka memilih untuk menyerang Amerika secara tiba-tiba. Kesuksesan Jepang dalam penyerangan Pearl Harbor memberi Jepang jalan yang mulus untuk menguasai Asia Tenggara. Peristiwa dilanjut dengan mulainya Perang Dunia Kedua, di mana Jepang berada di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan sekutu dimotori oleh Amerika dan juga Inggris. Dalam impian Jepang untuk menaklukkan dunia, tentu Jepang harus melakukan investasi besar-besaran, dan investasi besar-besaran tersebut memerlukan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan terlebih, saat Jepang berada di Asia, tentu ia akan mencari sumber-sumber yang berada di Asia, yaitu di Hindia. Dan negara apa yang sangat kaya akan komoditas sumber daya alam dan juga manusia? Benar, Indonesia. Awal penguasaan Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai wilayah Tarakan di Indonesia, dilanjutkan dengan wilayah-wilayah lainnya seperti Balikpapan dan juga Pontianak.
pada tanggal 24 dan 29 Januari 1942. Dan pada 16 Februari 1942, Jepang sudah berhasil menguasai Palembang dan wilayah sekitarnya. Tetapi apakah Jepang sudah puas? Tentu tidak, karena Jepang belum menguasai wilayah-wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apakah itu? Benar, Pulau Jawa. Jepang pun langsung menduduki Teluk Banten di Jawa Barat dan juga Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Karena kekuasaan Jepang yang sangat berat ditandingi oleh Belanda, maka pusat kolonial Belanda yaitu Batavia atau Jakarta telah direbut oleh Jepang pada tanggal 5 Maret 1942 dan dilanjutkan menaklukkan Bandung 2 hari setelahnya. Ketika Belanda menyadari bahwa situasinya telah berbalik, maka pada 8 Maret 1942, Belanda dan Jepang mengadakan perundingan. Di Kalijati, mereka sedang merundingkan bahwa mereka akan membuat perjanjian Kalijati, yaitu Belanda menyerahkan seluruh kekayaan dan juga wilayah Indonesia ke tangan Jepang. Pada akhirnya, perjanjian Kalijati menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stassauer dan Letnan Jenderal Hendrik Terpurten yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Jepang. Sejak saat itu, wilayah Indonesia menjadi wilayah kekuasaan Jepang. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Jepang juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan ialah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya serta kegiatan-kegiatan dan deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Heiho, Seinendan, Keibondan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun, perlakuan Jepang kepada rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusha dan Jugun Ianfu adalah contohnya. Selama 4,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sengsara. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Jepang. Hingga pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahannya. Dan akhirnya, pada tanggal 6 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, itu dia perjalanan dari Jepang, dari negara yang sederhana, dari negara sederhana jadi restorasi Meiji, dan Meiji sampai ke Indonesia, dan juga meninggalkan Indonesia. Ini merupakan start bagi Jepang untuk memajukan negerinya semakin maju dalam bidang teknologi dan pendidikan. Dan ternyata sejarah-sejarah Jepang itu lumayan rumit juga ya. Apakah itu menyenangkan? Ya, maka dari itu, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan dari kami, terima kasih.